Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa yang baik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kasih-Mu kepada kami. Kami boleh bangun kembali di pagi ini dengan kekuatan baru. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti, mengenal kehendak-Mu, dan melakukan firman-Mu di setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Wahyu pasal 18 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, di manakah posisi diri kita pada saat ini? Apakah kita menjadi bagian dari yang diberkati, ataukah menjadi bagian dari yang dimurkai? Ketika Sodom akan dijatuhi penghukuman, dua orang malaikat Tuhan dengan segera mendatangi kota itu dengan satu tugas untuk mengeluarkan Lot dan keluarganya dari sana sebelum bencana yang dahsyat terjadi. Lot hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat Sodom yang hidup dalam dosa dan kejahatan. Di sana ada berbagai macam perbuatan yang tidak benar dan segala macam kebejatan moral. Ada bahaya ketika kita menjadi bagian dari yang dimurkai, bukan yang diberkati. Itu sebabnya kita harus melihat dan mengetahui di mana posisi kita pada saat ini. Dalam Wahyu 18 ayat 4 ini dikatakan, "Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Di sini firman Tuhan berbicara kepada orang-orang percaya yang secara simbolis tinggal di Babilonia, agar mereka tidak mengambil bagian dalam kehidupan di sana, dan bahkan mereka harus keluar dari wilayah itu agar tidak turut ditimpa bencana. Babilonia dalam ayat ini perlu kita pahami, bukan secara literal, tapi secara simbolis. Tuhan tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menjadi bagian dari sistem dunia yang jahat. Perintahnya untuk kita adalah untuk menjauhi sistem dunia yang berlawanan dengan firman-Nya. Hidup di dunia ini bukan berarti hidup seperti orang-orang yang tidak percaya. Memang kita masih hidup di dunia, tapi kita adalah warga sorga, dan hendaknya kita hidup dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan berarti kita harus pergi dari dunia ini, namun selama kita ada di dunia ini, kita hendaknya menjadi terang dan garam bagi dunia yang gelap dan tawar ini. Dalam Yakobus 4 ayat 4 tertulis bahwa persekutuan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Siapa yang menjadi sahabat dunia ini menjadikan dirinya sebagai musuh dari Sang Pencipta. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada pertanyaan di awal. Bagaimana posisi diri kita pada saat ini? Di mana kita berada selama tahun 2023 ini? Apakah kita menjadi bagian dari yang dimurkai atau yang diberkati? Apakah kita ikut menjadi pelaku-pelaku dosa, kompromi dengan kejahatan, menjadi sama dengan dunia ini?
Ataukah kita tetap menjadi bagian dari orang-orang percaya yang sungguh hidup dalam kehendak Tuhan dan melakukan firman-Nya? Seringkali butuh keberanian dan komitmen yang kuat untuk menjadi berbeda dan keluar dari sistem yang membawa kita pada ketidakbenaran. Tidak usah menunggu tahun yang baru, tapi mari mulai saat ini kita dapat mengambil langkah perubahan, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan dan hidup dalam kehendak Tuhan. Tinggalkan dosa dan pastikan diri kita bukan berada dalam murka Tuhan, tapi ada dalam keberkatan-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mengasihi dan menolong kami, menuntun dalam jalan-jalan-Mu. Firman-Mu selalu mengingatkan kami, supaya kami tidak hidup dalam dosa, supaya kami tidak menjadi bagian dari yang dimurkai Tuhan, tapi menjadi bagian dari yang diberkati Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami sadar akan posisi kami saat ini. Dan kalau selama ini kami hidup dalam dosa, menjadi bagian dari orang-orang yang hidup dalam dosa dan kejahatan, saat ini kami mau berubah dan meninggalkan semua itu. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus, kuatkan setiap kami untuk mengambil komitmen yang sungguh, berani menjadi berbeda, berani menjadi terang, berani menjadi saksi Tuhan. Kami tidak menjadi sama dengan dunia ini, tapi kami menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh menghidupinya setiap hari. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa berkenan kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kehidupan kami menjadi kesaksian. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat setiap kami, dan kuasa pertolongan-Mu termanifestasikan dalam hidup kami. Ada kekuatan baru, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemenangan, ada jalan keluar yang ajaib, ada mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami dalam penggenapan rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah pencipta segalanya, Bapa yang kekal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.